Setiap insan yang menginjakkan kaki di bumi ini pasti akan merasakan ujian. Tidak peduli sekuat apa dia, secerdas apa pikirannya, atau setinggi apa kedudukannya di mata manusia. Ujian itu adalah keniscayaan, bagian dari janji Allah, bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya berjalan mulus tanpa liku. Kadang ujian itu datang dalam bentuk yang tak kita duga. Bukan selalu musibah besar, bukan selalu kehilangan yang kasat mata, tapi bisa berupa rasa sesak yang tidak tahu dari mana asalnya. Hati yang tiba-tiba hampa, semangat yang lenyap, atau hidup yang tiba-tiba terasa berat, padahal dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Dalam perjalanan di dalam hidup, ada hari-hari yang membuatmu merasa seolah dunia memunggungimu. Semua pintu terasa tertutup, dan kamu berdiri sendirian di tengah lorong gelap bernama harapan. Langit tak berbicara. Doa seperti menggantung tanpa jawaban, dan kamu mulai bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku?" Tapi di balik diamnya langit, sesungguhnya Allah sedang bekerja dalam senyap. Ia sedang menata ulang jalanmu, menghapus rencana yang engkau anggap terbaik, dan menggantinya dengan sesuatu yang belum kamu pahami saat ini. Allah bukan tidak mendengar, bukan tidak peduli. Justru karena Dia mencintaimu, maka Ia izinkan ujian datang agar hatimu kembali. Lihatlah para nabi. Mereka yang paling dicintai oleh Allah, justru menjadi yang paling berat ujiannya. Nabi Muhammad dihina, difitnah, disakiti, diasingkan, tapi beliau tetap sabar, tetap istiqomah, karena beliau tahu bukan dunia tempatnya balasan, melainkan akhirat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, dikejar oleh pasukan Firaun, terjebak di antara laut dan bahaya, tapi justru ketika jalan seolah sudah buntu, disitulah keajaiban Allah datang. Laut pun terbelah, bukan karena kekuatan Musa, tapi karena keimanan dan tawakal yang penuh pada Tuhannya. Kita sering merasa putus asa di titik ketika seharusnya kita berserah. Ketika keadaan menjadi sangat berat, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Karena seringkali, di titik itulah pertolongan akan datang. Bukan saat kamu mengira waktunya tiba, tapi saat Allah tahu hatimu benar-benar siap menerima. Bersabarlah. Tapi ingat, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar artinya tetap melangkah walau pelan. Tetap berdoa walau belum dijawab. Tetap berusaha meski belum terlihat hasilnya. Sabar adalah bentuk tertinggi dari keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian. Dan ketika kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan yang terbaik namun tetap tak melihat hasil, bisa jadi Allah sedang menunda demi memberikan yang lebih indah. Bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu. Atau bisa jadi Allah sedang mengajarkan bahwa ridhanya lebih penting dari apapun yang kamu kejar. Lihatlah kisah Hajar. Ketika ia berlari antara Syafa dan Marwah, ia tidak menunggu keajaiban sambil duduk diam. Ia berusaha. Ia bergerak. Dan justru dari usaha itu Allah pancarkan Zam-Zam yang mengalir hingga hari ini. Air yang lahir dari ketulusan, keteguhan, dan keyakinan tanpa ragu kepada Rabb-Nya. Jangan berhenti hanya karena kamu merasa lelah. Lelah bukan alasan untuk menyerah. Justru lelah itu tanda bahwa kamu sedang berjuang. Dan perjuanganmu takkan pernah sia-sia di mata Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap sujud malam yang sepi, setiap istighfar yang lirih, semuanya disimpan oleh Allah. Tidak satu pun luput dari perhatiannya. Ketika orang lain menghakimimu, ketika teman berpaling, ketika keluargamu tak mengerti, Allah tahu. Dan itu cukup, karena yang paling penting bukanlah dimengerti oleh manusia, tapi dipeluk oleh cintanya. Jadi jika hari ini kamu merasa diuji, tertekan, dan hampir menyerah, ingatlah satu hal. Mungkin ini bukan hukuman. Mungkin ini adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah. Bentuk cinta yang datang bukan dengan pelukan, tapi dengan tempaan, agar hatimu tidak hanya mencintai dunia, tapi rindu kepada akhirat. Tahukah kamu bahwa kadang yang membuat hati kita rapuh bukanlah beratnya ujian itu sendiri, tapi karena kita lupa bahwa ujian adalah bukti cinta dari Allah, seperti seorang guru yang tidak akan menguji muridnya jika ia tak yakin murid itu mampu menjawab. Allah pun begitu. Ia tak akan meletakkan beban di pundakmu jika Dia tahu kamu tak sanggup memikulnya. Tapi Allah tahu kamu mampu. Maka dari itu Dia uji. Dia ingin kamu naik kelas. Bukan sekadar naik dalam urusan dunia, tapi naik derajat di sisinya. Ujian itu bukan bentuk murka, tapi cara Allah mendewasakanmu. Caranya membentuk hatimu agar lebih kuat, lebih bersih, lebih bergantung hanya kepadanya. Dan ketahuilah, setiap air mata yang kamu teteskan karenanya tidak akan sia-sia. Setiap tangisan dalam sujud, setiap keluh dalam doa malam yang sepi, semua disimpan rapi dalam catatan langit. Bahkan saat kamu merasa sendiri, malaikat mencatat semua itu.
Allah Maha tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengungkapkannya, seringkali saat hati diuji kita tergoda untuk mengeluh. Kita ingin dunia tahu bahwa kita sedang terluka. Tapi bersabarlah, tahan hatimu. Karena Allah lah satu-satunya tempat mengadu yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Dunia ini bukan tempat menetap, melainkan tempat menempuh. Ibarat musafir yang sedang menyeberangi padang pasir. Kamu tidak perlu membuat kemah di tengah panasnya ujian. Teruslah berjalan, karena semua ini akan berlalu. Ujianmu tak abadi. Dan akan datang masa di mana kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur, Alhamdulillah. Ternyata ujian kemarinlah yang membawaku ke titik ini. Jika bukan karena luka itu, mungkin aku tak sedekat ini dengan Allah. Jika bukan karena kehilangan itu, mungkin aku tak akan belajar untuk bergantung hanya kepadanya. Begitulah cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Bukan dengan jalan yang selalu mulus, tapi dengan jalan yang memaksa kita bersimpuh. Karena manusia adalah makhluk yang mudah lupa. Ketika hidup terasa nyaman, kita sering menjauh dari Allah. Tapi saat diuji, kita mulai mengetuk pintunya. Kita mulai menangis. Kita mulai jujur kepada diri sendiri. Itu sebabnya jangan benci ujianmu. Jangan benci rasa sakitmu. Karena bisa jadi, itulah jalan yang dipilih Allah agar kamu kembali. Ingatlah, orang yang paling dekat dengan Allah pun diuji. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Beliau kehilangan segalanya. Harta, keluarga, kesehatan. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tidak protes. Ia tetap memuji Allah bahkan di tengah sakitnya. Karena ia tahu bahwa kasih sayang Allah tidak berkurang hanya karena ia diuji. Bahkan ketika kita merasa terjatuh, tidak berharga, gagal, atau tertinggal dari orang lain, Allah tetap mencintai kita. Cintanya tidak seperti cinta manusia yang datang saat kita sukses dan pergi saat kita jatuh. Cinta Allah tak bersyarat. Ia mencintaimu bahkan di saat kamu sendiri sulit mencintai dirimu. Maka jika kamu sedang diuji hari ini, genggamlah hatimu. Jangan biarkan dunia merampas ketenanganmu. Jangan izinkan bisikan setan meyakinkanmu bahwa kamu sudah kalah. Karena orang yang menang di sisi Allah bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka yang terus bangkit dan tetap berdoa. Bersujudlah, curhatlah dalam doa. Tak perlu bahasa indah, tak perlu kalimat panjang. Allah hanya butuh hatimu yang jujur. Katakan saja, ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau bersamaku. Itu sudah cukup. Bersabarlah, berserahlah, dan lihat bagaimana Allah akan membuka jalan dari arah yang tak kamu duga. Seperti ia membelah laut untuk Musa. Seperti ia menumbuhkan air dari tanah tandus untuk Hajar. Seperti ia memberi sinar fajar setelah malam yang panjang. Tidak semua orang tahu rasanya diuji di tengah gelap ketika kamu tetap tersenyum di depan orang. Tapi hatimu berperang tanpa suara. Saat semua berpikir kamu baik-baik saja, padahal hanya kamu dan Allah yang tahu seberapa hancurnya batinmu. Terkadang, kita merasa hidup tidak adil. Kenapa yang jujur justru dihina? Kenapa yang berbuat baik justru disakiti? Kenapa yang menjaga hati justru dilukai berkali-kali? Tapi ingatlah, ini bukan tentang dunia. Ini tentang akhirat. Dunia memang tidak adil karena dunia bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian. Mungkin kamu sedang diuji dengan kehilangan, dengan pengkhianatan, dengan fitnah yang menyakitkan. Mungkin kamu sedang berada di titik terendah, dan tak ada seorang pun yang mengulurkan tangan. Tapi justru di saat itulah kamu akan melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat kamu bahagia. Allah kadang mengambil sesuatu dari hidupmu bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kamu belajar. Belajar melepas, belajar bertumbuh, belajar mendekat kepadanya tanpa syarat. Karena hanya ketika kita kehilangan pegangan dunia, kita sadar bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah Dia. Ketika kamu merasa gelap, jangan panik. Karena malam yang paling gelap pun akan tetap berganti fajar. Cahaya itu akan datang walau tertunda. Dan Allah tidak pernah telat. Hanya kita yang sering terburu-buru. Kita ingin solusi sekarang, jawaban sekarang, pertolongan sekarang. Padahal Allah tahu waktu terbaik. Waktu di mana kamu benar-benar siap. Waktu di mana hatimu tidak hanya ingin sembuh, tapi juga tumbuh. Ujian itu bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang berubah, tentang memperbaiki diri, tentang mendekatkan langkah kita kepada Allah. Karena seringkali, justru lewat luka kita temukan arah pulang yang sebenarnya. Ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan, bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia Maha mengetahui, bahkan suara hatimu yang tidak pernah terucap pun Dia dengar. Air matamu yang kamu suka diam-diam Dia hitung. Doa-doa yang kamu ucapkan dengan bisikan hati Dia catat. Jadi jangan berhenti, jangan lelah berdoa, walau belum terlihat tanda-tandanya.
Karena bisa jadi Allah sedang menjauhkan hal yang kamu minta untuk menggantikannya dengan sesuatu yang jauh, lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan. Dan kadang pertolongan Allah datang tidak dalam bentuk uang, atau jabatan atau keajaiban besar, tapi dalam bentuk ketenangan hati, dalam bentuk kesadaran bahwa kamu cukup hanya dengan Allah, dalam bentuk rasa ikhlas yang sebelumnya tak pernah kamu miliki. Dan jika kamu mulai merasa bahwa kamu sendirian dalam menghadapi ujian ini, ingatlah, banyak orang baik yang sedang berjuang juga, masing-masing dengan lukanya, tapi mereka terus melangkah. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Bukan satu tapi dua. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Qur'an Al-Insyirah 5:6. Ayat itu tidak diulang tanpa alasan. Allah ingin kamu tahu bahwa kemudahan pasti akan datang. Bukan sesudah tapi bersama. Artinya dalam setiap ujian yang kamu hadapi, sebenarnya ada kemudahan yang menyertai. Tapi kadang kita terlalu fokus pada lukanya, hingga tak melihat bahwa Allah sedang membuka pintu lain untukmu. Ketika kamu terus bersabar saat orang lain memilih untuk marah, ketika kamu tetap berdoa di saat banyak yang mulai putus asa, dan ketika kamu tetap menjaga hatimu dari prasangka buruk kepada Allah, di situlah letak kemenanganmu. Kemenangan yang sejati bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika hatimu tetap hidup dalam ketaatan, meski badai belum reda, ketika kamu tetap memilih untuk salat, untuk berzikir, untuk bersyukur, padahal doamu belum dijawab. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena ujian yang paling berat bukanlah kehilangan harta, bukan ditinggal orang yang kita sayangi, bukan gagal dalam usaha. Ujian yang paling berat adalah ketika hati mulai jauh dari Allah. Ketika iman mulai luntur, dan kamu tak lagi percaya bahwa Allah sedang bersamamu. Hati yang lelah itu wajar. Tangisan yang jatuh saat berdoa itu bukan kelemahan. Justru itulah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih punya rasa takut, masih punya rasa rindu kepada Tuhannya. Tak perlu menunggu keadaan membaik dulu baru bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak tergantung pada situasi, tapi pada hatimu yang yakin bahwa apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Saat kamu diuji dan kamu tetap bersyukur, itu luar biasa. Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Banyak yang kuat saat bahagia, tapi sedikit yang kuat saat dihancurkan berkali-kali. Dan kamu termasuk yang terpilih. Jika kamu mampu bersabar saat keadaan tidak sesuai harapan, cobalah lihat perjalananmu. Berapa banyak luka yang kamu lewati, tapi kamu tetap hidup. Berapa banyak air mata yang kamu tumpahkan, tapi kamu tetap bisa tersenyum. Bukankah itu bukti bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu? Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menenangkan diri, melihat ke belakang, dan bersyukur atas semua hal yang dulu kita kira akan menghancurkan kita, tapi ternyata justru membentuk kita. Kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu. Dan itu semua karena kamu mau bertahan, mau tetap percaya, mau terus melangkah meski dunia tak selalu ramah, dan percayalah Allah tidak akan mengecewakanmu. Dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Tidak ada usaha yang sia-sia di matanya, bahkan sekadar menahan amarah, menahan kecewa, menahan keluhan di dada. Semua itu punya nilai. Ujian ini mungkin belum berakhir, tapi kamu sudah menang karena kamu tidak menyerah. Dan ketika nanti semuanya benar-benar selesai, saat pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tak kamu sangka, kamu akan tersenyum. Kamu akan paham bahwa semua penantian ini tidak sia-sia. Semua sabar ini, semua doa, semua air mata, semuanya akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Allah tidak akan membiarkanmu terus-menerus dalam kesulitan. Dalam hadits riwayat Ahmad disebutkan, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesempitan, dan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Hadits ini bukan sekadar kalimat indah, tapi janji dari Tuhan yang tidak pernah ingkar. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan menyerah hanya karena kamu merasa lelah, karena bisa jadi keajaiban itu hanya sejauh satu doa lagi. Setelah semua tangisan itu, setelah semua doa yang kamu panjatkan di tengah malam, setelah semua rasa sabar yang kamu peluk dalam diam, akan datang saat di mana kamu akan mengerti bahwa semuanya tidak pernah sia-sia. Akan tiba waktu di mana kamu duduk di tempat yang dulu kamu mimpikan. Akan datang masa di mana kamu tersenyum pada langit, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tahu Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Ada pelukan dari langit yang sedang dipersiapkan untukmu. Pelukan yang datang dalam bentuk jawaban.
dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk jalan keluar yang tak pernah kamu bayangkan. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Di setiap langkahmu ada malaikat yang mencatat sabarmu. Ada Allah yang melihat seberapa keras kamu menahan diri untuk tetap tegar. Dan Allah tahu betapa kamu sedang berjuang, maka teruslah hidup dengan hati yang yakin. Teruslah melangkah walau pelan, karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa kuat kamu berusaha tanpa menyerah. Jangan khawatir jika orang-orang tidak mengerti perjuanganmu. Mereka tidak perlu tahu, cukuplah Allah yang tahu, karena hanya Dia yang mampu membalasnya dengan cara yang lebih indah dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Terkadang kita tidak butuh banyak solusi. Kita hanya butuh diyakinkan bahwa kita tidak sendirian. Dan sekarang ketahuilah, kamu tidak sendirian. Berapapun jumlah air matamu, Allah tahu. Seberapa dalam lukamu, Allah tahu. Dan seberapa kuat hatimu tetap bertahan, Allah sangat tahu. Maka tidak mungkin Dia membiarkanmu jatuh tanpa pertolongan. Jika hari ini terasa berat, biarkan hatimu istirahat di sujud. Ucapkan saja, ya Allah, cukup Engkau yang tahu. Itu sudah cukup, karena ketika dunia tidak paham, Allah selalu paham. Ingat, ujian ini tidak selamanya. Kesedihan ini tidak abadi. Dan akan datang hari di mana kamu tidak lagi menangis karena luka, tapi menangis karena bersyukur. Karena akhirnya kamu melihat hikmah di balik segalanya. Karena kamu akhirnya sadar, ternyata selama ini Allah hanya ingin kamu kembali. Dan ketika kamu sudah kembali, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Kedamaian yang hanya hadir ketika hatimu berserah penuh kepada Allah. Maka hari ini peluklah ujianmu. Jangan lagi membencinya, karena bisa jadi itulah cara Allah memelukmu lebih dekat. Urusan semua sini usai, kamu akan jadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut hatinya, dan lebih dalam cintanya kepada Sang Pencipta. Bersabarlah, karena pelukan dari langit itu nyata. Terkadang, tanda-tanda pertolongan Allah itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, tapi hati yang bersyukur akan mampu mengenalinya. Mungkin bukan keajaiban besar yang langsung mengubah segalanya, tapi hati yang tiba-tiba tenang. Walau masalah belum selesai, itulah pertolongan. Kadang tiba-tiba kamu diberi kekuatan untuk sabar sehari lagi, untuk bertahan satu malam lagi, untuk tidak menyerah pagi ini. Itu semua bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah pertolongan darinya yang sering datang dalam bentuk yang tak terlihat, tapi sangat nyata di dalam dada. Dan ketika kamu mulai melihat cahaya di tengah gelapnya jalan yang kamu tempuh, jangan buru-buru lari. Nikmati langkah-langkah kecil itu, karena seringkali bukan tujuan akhirnya yang Allah ingin kamu lihat, tapi perjalananmu menuju ke sana. Di sanalah pembentukan iman terjadi. Di sanalah rohmu dikuatkan. Tidak apa-apa jika kamu merasa lebih sering jatuh daripada bangkit. Karena Allah tidak menilai seberapa sering kamu terjatuh, tapi seberapa sering kamu berusaha bangkit karenanya. Bahkan ketika kamu bangkit dalam keadaan penuh luka, Allah menghitung itu sebagai keberanian yang luar biasa. Ingatlah, tidak semua orang punya kekuatan untuk tetap bersujud di tengah cobaan, tapi kamu masih bersujud. Itu artinya kamu masih punya harapan. Dan selama kamu masih punya harapan, kamu belum kalah. Dan jika saat ini kamu merasa tidak ada lagi tempat untuk berpulang, berpalinglah ke arah langit. Di sanalah rumah sebenarmu. Rumah yang tidak pernah mengusir siapapun. Seberapa besar pun dosanya, seberapa dalam pun lukanya, satu sujud yang ikhlas bisa membuka jalan tertutup. Satu istighfar yang dalam bisa menghapus beban bertahun-tahun. Satu sedekah yang sembunyi-sembunyi bisa menyelamatkan dari musibah. Dan satu air mata yang jatuh karena Allah bisa mengangkat derajatmu di sisinya. Allah tahu semua itu, maka jangan remehkan perjuanganmu hari ini, walau tampak kecil di mata orang lain. Karena yang menilai bukan manusia, tapi Allah yang maha melihat usaha dalam diam. Dan jika kamu harus berjalan sendirian untuk sementara waktu, itu tidak apa-apa. Karena kadang, Allah mengasingkan kita dari manusia, hanya agar kita belajar lebih akrab dengannya. Maka untukmu yang sedang diuji, jangan ragu. Langit itu tidak pernah tertutup. Allah itu tidak pernah pergi. Doamu tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak pernah diabaikan. Dan hatimu akan segera disembuhkan. Ada satu titik dalam hidup di mana kita tak lagi ingin mengeluh. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena hati akhirnya pasrah. Bukan pasrah karena menyerah, tapi pasrah karena percaya. Percaya bahwa tak ada yang terjadi kecuali atas izinnya. Dan semua yang ditakdirkan selalu punya maksud yang lebih dalam dari sekadar suka atau duka. Titik inilah yang disebut tawakal sejati. Saat kamu sudah lelah bertanya, kenapa? Dan mulai berkata dalam hati, baiklah ya Allah,
Jika ini jalanmu, aku ikuti. Di titik ini jiwamu akan lebih tenang. Kamu tidak lagi menuntut jawaban instan, tidak lagi gelisah melihat orang lain lebih dulu berhasil. Kamu mulai belajar menerima. Bahkan ketika kamu merasa kotor, tak layak, penuh dosa, Allah tetap mau mendengarkan, tetap mau menerima. Karena ampunannya tidak tergantung pada dosamu, tapi pada niatmu untuk kembali. Sahabatku, jangan biarkan dunia membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu adalah makhluk yang diciptakan dengan cinta oleh Allah. Kamu berharga, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa yang menciptakanmu. Dan hidupmu pun tidak sia-sia, meski orang lain tidak mengerti. Meski mereka mencibir, mencela atau menjatuhkanmu, mereka tidak melihat apa yang Allah lihat. Maka jangan nilai dirimu dari komentar mereka. Nilailah dari seberapa dekat kamu dengan Allah saat ini. Karena di akhirat nanti, bukan jumlah pujian yang ditimbang, tapi jumlah sujud. Bukan jumlah pengikutmu yang dicatat, tapi jumlah amalmu. Dan bukan popularitas yang menyelamatkanmu, tapi ketulusan hatimu kepada Allah. Teruslah istiqamah meski sendirian. Jangan tunggu banyak orang untuk ikut bersujud. Karena tidak semua yang ramai itu benar. Dan tidak semua yang sunyi itu salah. Kadang kesendirian adalah cara Allah menjaga hatimu dari ria. Lihat para nabi. Mereka bukan selalu dikelilingi pengikut. Bahkan sebagian dari mereka berjuang sendirian. Tapi mereka tetap teguh. Karena mereka tahu, yang menilai bukan manusia tapi Allah. Dan kamu pun bisa seperti mereka. Tetap melangkah meski sunyi. Tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Tetap istiqamah meski diuji berkali-kali. Satu langkah kecil menuju kebaikan lebih bermakna daripada 1000 langkah tanpa arah. Maka jangan menunggu hari yang sempurna untuk berubah. Mulailah dari hari ini. Dari niat kecil yang kamu jaga. Dari amal yang tak terlihat orang tapi disaksikan malaikat.